Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita hari ini Masya Allah bagus sekali. Temanya adalah muliakan tamu, kesusahan hilang, rezeki datang. Insya Allah kita bahas pagi hari ini semuanya jamaah. Langsung aja deh, aku mau nanya nih kali ini sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, benar gak sih kalau kita menjamu tamu selama 3 hari itu dapat menghilangkan kesusahan dan mendatangkan rezeki? Tapi balik lagi dalam kondisi pandemi ya, walaupun terlepas dari udah PCR atau swab apa segala macam, emang boleh ya dalam keadaan kayak gini tuh baiknya bagaimana kalau misalnya tamu itu harus nginap di rumah. Apalagi tadi nih penjelasannya 3 hari ini bisa mendatangkan rezeki. Nah gimana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Mohon penjelasannya. Habib Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Soni dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca hadis, membaca riwayat itu kita harus lihat kondisinya juga gitu. Jadi ketika Nabi membacakan atau membawakan sebuah hadis tentang tamu, secara umum memang kita memuliakan tamu. Tapi tamu di zaman Nabi itu kan nggak ada hotel ya. Nggak ada hotel, nggak ada penginapan, tidak ada juga mobil. Berarti dia jalan kaki. Kalau enggak jalan kaki sekaya-kayanya dia pakai kuda atau pakai onta. Ya. Capek enggak kira-kira? Capek juga. Capek. Apakah dia bisa PP? Nyampe hari ini sore balik? Susah, tidak memungkinkan, tidak ada lampu jalan. Berarti hadis menyangkut menginap 3 malam, ya memang kondisinya pada saat itu tidak ada penginapan, tidak ada hotel, tidak ada bintang berapapun, tidak ada penginapan. Ya paling-palingnya nginepnya di masjid gitu ya, atau menginap di rumah orang yang menjamu tamu tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan bagi yang membiarkan tamunya untuk menginap. Nah, jadi lihat kondisi juga. Jadi membaca hadis, memahami sebuah riwayat, melihat kondisinya. Nah, sekarang kita masukkan kondisi zaman sekarang, ada pandemi. Ada kita tidak tahu orang yang membawa virus siapa. Kita tidak mau yang namanya mendiskriminasi atau apapun itu ya. Kita melihat, oh sekarang kondisinya seperti ini. Bisa jadi bukan dia yang membawakan kita penyakit, tapi kita tuan rumah yang ngasih dia penyakit. Ya, jadi tergantung kondisi juga. Maka ada memang riwayat disebutkan para sahabat berkata, ya Rasulullah sampai berapa batasnya gitu ya. Sampai yang namanya engkau menyakiti tuan rumah. Kata sahabat, menyakiti bagaimana? Sampai tidak ada lagi makanan yang bisa diberikan kepadamu. Jadi ini singgungan kepada para tamu yang tidak tahu diri. Mau minum apa? Air putih, teh, kopi, air putih aja ya gitu. Ini tuan rumahnya gitu. Teh, kopi, air putih aja. Teh, kopi, air putih aja. Dipilihin gitu. Bukan disuruh milih tapi dipaksa milih air putih. Subhanallah. Nah, tapi tamunya juga harus tahu diri. Sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk menjamunya. Maka adab seperti ini memang sampai sekarang itu masih dijalankan. Katanya di Dubai, di Qatar, di Abu Dhabi, daerah Jazirah Arab itu masih menggunakan ini, tamu itu berhak sampai 3 hari gitu. Jadi selebihnya daripada 3 hari itu sudah tidak dianggap tamu lagi. Bisa jadi Dianggap sudah apa tuh? Dianggap apa? Bisa jadi dianggap orang dalam karena udah tahu dapur di mana, udah tahu cara masak gimana, udah tahu cara nyalain kompor. Atau yang kedua dianggap orang tidak tahu diri. Ya. Jadi 2 pilihannya, antara dianggap orang dalam atau orang yang namanya tidak tahu diri. Lagian kalau kita bertamu kepada rumah orang lain, walaupun dia sahabat karib kita, ya sahabat karib kita, dia kan punya pasangan. Pasangannya jadi tidak bebas yang namanya keluar daripada kamarnya gitu ya, tidak bebas yang namanya auratnya harus dijaga. Kita mestinya tahu diri. Cuman dilihat daripada hadis baginda Nabi SAW, lihat keadaan orangnya. Kalau memang orangnya tidak mendapatkan tempat untuk menginap, tidak mendapatkan rumahnya jauh dan segala macam, perjalanannya capek. Nah inilah tamu yang sesungguhnya yang dimaksudkan baginda Nabi SAW diberikan kemuliaan, memuliakan mereka dengan cara apa? Membiarkannya untuk bermalam sejenak untuk menghilangkan istirahatnya dan menyelesaikan urusannya di daerah tersebut, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat membiarkan tamu yang datang untuk yang namanya menginap sampai 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Berarti memang harus dilihat situasi dan kondisi dulu ya. Iya. Kalau dulu kan ya memang zamannya seperti itu. Kalau sekarang kan zamannya beda, apalagi sedang ada pandemi ini ya Ustaz. Sedang ada pandemi. Tapi memang kalau yang kurang tahu diri itu atau yang mungkin tidak tahu baik apa enggak tuh, kalau yang misalnya parahnya adalah
nginep 3 hari, padahal dia tinggalnya di sebelah rumah kita. Ngapain coba? Ngapain coba? Makanya aku juga bingung. Numpang apa? Numpang wifi. Kayaknya numpang wifi gitu. Ya Jadi, Allah. iya, karena agama itu kan sebagian besarnya iman itu kan bagiannya malu gitu, Iya. malu. Makanya orang nggak punya malu itu disebut kehilangan sebagian daripada imannya. Ya Gitu. Allah, kalau gitu kita harus nambah rasa malu kita biar kita lebih tahu diri jamaah. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Ini pembelajaran buat kita semua ya jamaah. Dan sekarang kan setiap hari kan adalah caranya untuk merubah diri menjadi lebih baik. Maka untuk itulah kita belajar pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Nah, aku penasaran lagi nih sama haji umroh dengan cara menerima tamu nih. Gimana Ustadz Ahmad Ridwan tadi aku digantungin nih. Aku mohon penjelasannya sekarang Ustadz Ahmad Ridwan, silakan. Iya, kalau didengar sama pihak travel kasihan juga nih, kan, ya, kan gitu. Maka kita bahas dulu ya dari Silakan, tinjauan Ustaz. hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bunyi hadis ini tentang bagaimana izin Habib dan Ustaz, bagaimana sesungguhnya tatkala seorang datang bertamu, kemudian bagi pemilik rumah yang telah memberikan jamuannya ini, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Begitu katanya. Dan Allah limpahkan ribuan kali kebaikan. Itu bunyi hadisnya atau riwayatnya. Setelah kami telaah dalam Fatwa Syabakiyah disebutkan dalam nomor urutan 10-11-97, di sana disebutkan bahwa fa inna zahir min hadzal hadis annahu maudhu'. Yang nampak jelas dari hadis ini adalah hadis ini palsu. Apa sih sebenarnya motivasi orang membuat hadis palsu? Di antaranya adalah memberikan targhib, memberikan motivasi lil amal salih, untuk beramal saleh. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya tadi dalam segmen sebelumnya kami katakan ada etikanya. Kalau itu menyangkut nama Rasulullah SAW, pasti urusannya dunia akhirat gitu ya. Satu, urusan dunia, kredibilitas kita sebagai pembawa riwayat dipertanyakan. Oh, Anda mengambil senang hadis-hadis yang seperti ini, contohnya. Nah, bagaimana dengan kredibilitas kita di akhirat? Oh, bahaya kita dihadap-hadapkan dengan Rasulullah SAW kelak. Makanya kalau kita lihat hadis tentang memuliakan tamu ini, banyak sekali, tapi tidak sedikit yang palsu. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang apakah benar nanti akan mendapatkan sekian banyak pahala? Bahkan orang yang menjamu tamunya, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada sahabatnya. Ada seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Kata orang Yahudi, apakah benar nabimu mengajarkan segala sesuatu tentang semua perkara dalam urusan dunia ini? Naam, hatta al-hira, sampai etika buang hajat juga katanya. Walau anna kullifna, kata beliau, andai kami diberikan beban untuk maksain diri lah gitu katakan, latakallafna, kami pasti akan benar-benar memaksakan diri untuk menjamu tamu tadi. Makanya ada sebuah cerita tentang Hatim At-Tai, bagaimana seorang dari suku Tai dulu begitu sangat dermawannya menjamu tamu. Disembelihnya kuda terbaik miliknya. Tadi Ustaz Syam sempat tanya, Ustaz Air emang boleh makan anak sapi? Saya bilang, jangan kan anak-anaknya, emaknya aja boleh, saya bilang gitu ya kan. Ya, artinya itu cara bagaimana memuliakan dahulu ya bangsa Arab dahulu kepada tamu yang datang. Hatim menyembelihkan itu karena Hatim tahu tamu yang datang berarti ada kebaikan yang Allah hadirkan kepadanya. Yang penting tamu ini adalah tidak membuat onar begitu. Nah, ini yang paling penting. Maka sebenarnya bagaimana kita melihat anjuran agama, ajaran agama ini dengan tetap di atas ilmu dan tetap juga semangatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan tetap memilah dan memilih mana kira-kira riwayat, mana kira-kira hikayat. Mana riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW, mana mungkin hikayat-hikayat dari orang-orang terdahulu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita harus lebih hati-hati dalam beramal salih, terutama dalam urusan menjamu tamu. Luar biasa, tamu adalah anugerah bagi kita, sehingga kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Itulah mudah-mudahan kita tercerahkan tentang kondisi sanad hadis tadi. Wallahu a'lam. Berarti sekali lagi ini tidak ada di riwayat ya? Ya, ini kalau dalam kitab Fatwa Syabakiyah tadi, maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Maudhu itu palsu. Betul. Berarti. Baik, tapi yang paling tidak dalam kehidupan nyatanya adalah
kalau misalnya ada yang tamu kita layani dengan baik dan si tamu itu juga harus memposisikan dirinya juga dengan baik ya Ustadz Ahmad Ridwan. Pastinya, Ya. dan kebaikan kita tidak tertukar. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Baik, Masya Allah, kebaikan akan berbuah kebaikan. Jamaah, kita akan lanjutkan lagi. Kali ini kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Syam. Alhamdulillah Habib, kembali lagi kita duduk di sisi kanan. Betul. Dan kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sosial media Islam itu Indah. Masya Allah. Izin Habib langsung ya. Boleh. Insya Tafadhol. Allah. Pertanyaan pertama dari Instagram @herlinda_trivianti. Oh pasti ini Trivianti bacanya, 3 Vianti. Assalamualaikum Habib. Mau tanya, kita harus memuliakan tamu. Namun bagaimana caranya menghadapi tamu yang sangat-sangat betah ngobrol. Sementara masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Terima kasih Habib. Sama-sama Ustadz Syam. Masya Allah. Tamunya ngobrol mulu Bib. Jadi gini, ketika kita berakhlak ataupun beradab dengan akhlak yang baik, akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana caranya menghadapi tamu yang betah ngobrolnya, nggak ada habisnya. Sementara masih banyak kegiatan yang lain yang harus dilakukan nih. Nah, yang pertama adalah minta izin sama tamunya. Kita lihat dulu, dia lagi seru gak nih ngobrolnya? Oh lagi seru, penting gak? Penting, dengerin dulu. Dengerin. Ketika didengarkan, maka ketika pada waktu selesai dia ngomong, izin. Mohon maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Habis ini saya mesti nganterin istri saya, atau habis ini saya mesti kerja, atau habis ini saya harus nganterin anak saya. Minta izin, mohon maaf. Kalau misalkan mau nunggu silakan. Silakan. Kalau misalkan nggak keberatan, saya berangkat dulu. Jadi dengan sopan santun, bukan saya mau berangkat dulu ya, kamu harus pulang dulu sekarang. Nggak boleh. Kalimat itu bisa memenuhi daripada setiap perkataan dan menyentuh daripada hati manusia yang lain. Kalau kasar kalimatnya akan nyampe kasar. Kalau kalimat yang lembut, minta izin, itu lebih baik. Kalau misalkan dia kalimatnya, aduh saya mau pergi dulu ya, maaf ya nanti aja ngobrolnya. Itu kan kasar. Kalau sopannya minta izin dulu, minta ridho, minta ikhlas, saya udah ada janji, saya harus berangkat dulu. Dengan sopan santun yang baik, dengan budi pekerti yang baik dan dengan akhlak yang baik. Ketika dia udah datang, yang penting-penting diambil. Poin-poin pentingnya diambil. Ketika ada satu poin yang gak penting, atau kayak gimana dengerin juga. Tapi pas waktunya sudah pas, misalkan jam 2 kurang 15 atau 2 kurang 20 dia harus jalan. Maka dia minta izin dengan izin yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan adab yang baik, dengan kalimat yang dimana rendah, tidak tinggi. Tidak kalimatnya membentak ataupun memerintah. Tidak kalimatnya dengan kalimat nada yang kasar. Tapi dengan kalimat yang halus. Minta ridho, minta ikhlasnya, mohon maaf. Itu kalimat yang bagus. Yang kita diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekerti yang baik. Intinya sikap dan sifatnya Habib ya. Betul. Nah Iya. gantian Ustaz Sam. Siap, Aneh yang Habib. tanya. Oh baiklah, masih ada pertanyaan lagi Bib? Ada. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Syam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghilangkan prasangka buruk pada tamu kita? Jangan-jangan ada maunya tuh. Terima kasih Ustaz Syam. Jadi emang dalam Al-Quran itu kan kita disuruh untuk menjauh daripada dhon, ya daripada berpikiran buruk terhadap orang lain. Namun perlu digarisbawahi kalau masih sekedar berprasangka itu tidak dosa. Artinya ada memang orang yang memang mungkin punya trauma masa lalu. Trauma masa lalu itu seperti misalnya nih orang nih berapa kali datang ke rumah nggak pernah dia pulang tanpa hutang gitu. Nih orang nih berapa kali datang ke rumah nggak pernah dia pulang kalau tanpa ada maunya. Pasti ada maunya lagi, butuh pertolongan ini lagi, butuh ini lagi. Nah kalau prasangka mungkin masih ada di dalam benak kita, namun kita segera untuk beristighfar. Segera kita mohon ampun kepada Allah. Nah yang kedua kan yang malu kita sendiri kalau misalnya kita sudah buruk sangka kepada orang lain namun ternyata tidak benar adanya. Kalau tidak benar adanya maka yang malu adalah kita sendiri setelah kita berprasangka buruk kepada orang lain. Oh langsung kita malu kepada diri sendiri, malu kepada Allah, malu kepada sahabat kita. Jadi kalau sekedar hanya berprasangka, hanya curiga itu belum dihitung dosa. Namun setelah prasangka ini biasanya yang menimbulkan dosa. Setelah dia berprasangka dia apa? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Setelah berprasangka dia mencari tahu, ya kan? Bener enggak nih dia mau datang ke sini untuk ngutang?
Oh, jangan-jangan dia mau hutang begini-begini segala macam. Lalu akhirnya menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Itu sama saja memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu setiap kita punya keburukan, setiap kali kita ingin berprasangka buruk kepada orang lain, yakinlah kita pun gak mau kalau orang lain berprasangka buruk kepada kita. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitu pula engkau akan diperlakukan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah satu keihsanan kebaikan itu pasti akan terbalas juga dengan kebaikan. Jadi kalau mau terbalas baik sangka ya baik sangka juga kepada orang lain. Masya Allah, Wallahu Ustaz a'lam. Syah. Izin Habib, pertanyaan lagi nih Bib. Boleh. Ada nggak nih Bib kisah-kisah terdahulu atau riwayat-riwayat terdahulu tentang nabi ataupun sahabat ataupun orang-orang yang memuliakan tamunya? Ada Ustaz Syam. Wah itu dia pertanyaanku tuh. Ambil handphone, Ambil handphone. Nah, terus WhatsAppin, siapa? sama masukin sosial media. Siapa Bib? Jangan lupa saksikan Islam itu indah dulu. Promo. Suruh pada nonton dulu. Oh promo, karena kisahnya kan menarik. Kisahnya menarik banget. Oh gitu. Kisahnya Nabi yang Halilullah. Oh Masya Allah. Jadi, yang pertama kali menerima tamu. yang pertama kali mah? Menerima tamu, Menerima menjamu tamu, dan menghormati tamu. Oh ada kisahnya? Ada kisahnya. Insya Allah. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.